Wow, gokil! Semua mata dunia saat ini sedang tertuju semua pada Indonesia. Mulai dari Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, bahkan pelatih top Manchester City Pep Guardiola dan pelatih legenda MU Sir Alex Ferguson sampai tidak percaya dan puji timnas U20 Indonesia setinggi langit setelah Indonesia tim sepak bola peringkat 1 sekaligus kesayangan FIFA. Argentina dihajar Indonesia tanpa ampun. Bahkan anak kesayangan Lionel Messi yaitu Thiago Messi sampai memohon pada ayahnya agar dinaturalisasi sehingga bisa membela Indonesia jadi tuntutanku hari ini. Faktanya setelah hajar Argentina di laga pembuka, timnas Indonesia U20 digadang-gadang punya peluang juara sangat besar di Seoul Earth on Ice 2024. Begini kronologisnya. Wow! Setelah hajar Argentina tanpa ampun di ajang Seoul Earth on Ice 2024, dikabarkan banyak tim Eropa yang penasaran dan antri memohon ke FIFA agar bisa tanding dengan timnas Indonesia. Disebutkan timnas Spanyol yang baru saja menjuarai Olimpiade di Paris sampai berani bayar 10 triliun agar dapat izin tanding dengan King Indonesia, jadi keinginanku saat ini. Di sisi lain inilah jadwal timnas U20 Indonesia setelah hajar Argentina lawan rival bebuyutan Choi. Siapakah dia? Simak beritanya sampai akhir. Yes, lagi dan lagi. Alhamdulillah berkah untuk pelatih, staf, dan para pemain timnas U20 Indonesia yang baru saja menang lawan Argentina. Disebutkan FIFA dan PSSI lewat Erick Thohir segera memberikan bonus sebesar masing-masing 10 miliar rupiah sebagai motivasi dan auto diangkat menjadi PNS menjadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, Erick Thohir langsung kirim peringatan keras usai timnas Indonesia U20 cetak kemenangan bersejarah atas Argentina. Kok bisa? Begini katanya. Wow! Gak disangka-sangka, setelah menyaksikan langsung jagonya dan dahsyatnya permainan timnas U20 Indonesia melawan timnas U20 negaranya, dikabarkan Lionel Messi sampai langsung telepon Presiden FIFA setelah pertandingan selesai dan menuntut ini. Kira-kira apa ya yang diinginkan Messi dari FIFA? Dan apa dampaknya untuk Indonesia? Apakah Messi menuntut agar diadakan rematch dengan timnas senior Indonesia? Tonton terus sampai habis agar tahu jawabannya. Wow! Iri bilang bos, King Indoni, emang kocak kelakuan negara tetangga kita yang satu ini. Dikabarkan Federasi Sepak Bola Malaysia didukung oleh supporternya menyampaikan protes keras kepada FIFA dengan menyebutkan bahwa timnas U20 Indonesia main curang sehingga bisa menang lawan Argentina. FIFA langsung menjawab dengan tegas dan marah besar, bahkan mengancam akan mengeluarkan Malaysia dari keanggotaan FIFA jika tidak bisa mengontrol supporternya. Jadi doaku saat ini. Di sisi lain inilah reaksi supporter Malaysia dengar timnas Indonesia U20 kalahkan Argentina di Seoul Earth on Ice 2024. Begini ceritanya. Alhamdulillah. Akhirnya FIFA sadar dan luluh dan langsung memberikan pernyataan mengejutkan serta bonus untuk PSSI. Setelah Indonesia menang lawan Argentina di ajang Seoul Earth on Ice, FIFA memberikan bonus berupa jaminan akan mempermudah dan mempercepat proses ACC para pemain Eropa yang akan dinaturalisasi. Bahkan FIFA akan membantu proses negosiasi dengan pemain incaran dan menjadikan Indonesia sebagai anak emasnya, jadi doaku ke depannya. Di sisi lain inilah sejarah yang ditorehkan timnas Indonesia setelah kalahkan negara dengan ranking 1 FIFA. Begini kronologis lengkapnya. Yes, alhamdulillah. Kabar baik datang bertubi-tubi untuk timnas Indonesia. Pasalnya setelah kemenangan tadi malam melawan peringkat 1 FIFA Argentina, disebutkan banyak pemain elite Eropa grade A yang mengajukan diri
dan menyatakan siap untuk dinaturalisasi oleh Indonesia. Nama-nama seperti Nico Williams sampai Kylian Mbappe ada di antara nama-nama yang paling ngebet ingin segera dinaturalisasi menjadi mimpiku saat ini. Di sisi lain resmi, Rafael Struijk dipanggil timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Wah, makin ketar-ketir nih lawan-lawan Indonesia. Begini cerita lengkapnya. Wow, benar-benar dahsyat efek kemenangan timnas U20 Indonesia tadi malam atas Argentina. Sampai-sampai pelatih kawakan seperti Roberto Mancini disebutkan sedang mempersiapkan surat pengunduran dirinya pada Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan sudah menyatakan mengibarkan bendera putih pada King Salman karena harus menghadapi King Indonesia di babak kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia. Sampai-sampai Mancini stres sampai tidak bisa tidur dan diare berkepanjangan jadi harapanku saat ini. Faktanya Roberto Mancini tak mau remehkan timnas Indonesia dan segera panggil 7 rekan Cristiano Ronaldo ke skuad Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk persiapan lawan Indonesia. Ini berita lengkapnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Langkah apik dialami timnas Indonesia U20 di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Garuda Nusantara meraih kemenangan di laga pertama ajang tersebut. Lawan yang dikalahkan timnas Indonesia U20 bukanlah tim yang main-main. Adalah timnas Argentina U20 yang dikalahkan oleh tim asuhan Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan saat menghadapi timnas Argentina U20 di Mokdong Stadium Rabu (28 Agustus 2024). Pertandingan itu berakhir 2-1 untuk Garuda Nusantara. Bek andalan timnas Indonesia U20, Kadek Arel Priyatna memiliki keyakinan yang menarik setelah kemenangan atas Argentina. Pemain berusia 19 tahun itu yakin Garuda Nusantara bisa meraih gelar juara di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Saya pikir mungkin kami bisa memenangkan turnamen ini. Kami juga akan terus bekerja keras untuk mencapai itu, ujar Kadek Arel dalam sesi wawancara selepas laga. Timnas Indonesia U20 masih menyisakan 2 pertandingan di Seoul Earth on Ice Cup 2024, yakni menghadapi Thailand pada Jumat (30 Agustus 2024) dan Korea Selatan 2 hari kemudian. Kadek Arel pun masih belum puas dengan performa timnas Indonesia U20 secara umum. Pemain Bali United itu ingin timnya bisa bermain dengan lebih baik. Kami ingin terus menjadi lebih baik, sekarang kami menang dan saya harap besok kami juga menang, ingin menang lagi, tandasnya. Turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024 bukanlah turnamen resmi. Timnas Indonesia U-Strip 20 pun menjadikan ajang ini sebagai pemanasan. Diketahui timnas Indonesia U20 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ajang itu akan digelar mulai 21 September mendatang. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup F ajang itu bersama Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Menarik untuk dinantikan apakah layak Indonesia keluar sebagai juara di ajang ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas U20 Indonesia mengalahkan Argentina di jadwal Timnas U20 Indonesia setelah tumbangkan Argentina di Seoul Earth on Ice Cup 2024 Rabu (28 Agustus 2024). Pertandingan yang digelar di Seoul, Korea Selatan itu dimenangkan timnas U20 Indonesia dengan skor 2-1. Sementara 1 gol Argentina dicetak oleh Mirko Juarez.
Gol timnas Indonesia U20 Indonesia dicetak oleh Kadek Arel 74 dan Maduri Simon 79. Ketua Umum PSSI Erick Thohir salut dengan perjuangan anak asuh Indra Syafri. Ini kemenangan bersejarah. Saya yang menonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan para pemain kita. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah lebih dulu tertinggal. Benar-benar salut, kata Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta timnas U20 Indonesia jangan merasa tinggi hati. Meski bisa kalahkan Argentina, tim yang peringkatnya jauh di atas kita, ingat jangan sombong atau jemawa, ujarnya. Erick Thohir lalu memuji pertahanan timnas U20 Indonesia dan menjadi modal untuk laga selanjutnya. Pertahanan kita juga saya nilai solid. Beberapa kali digempur tapi bisa keluar dari tekanan. Semoga ini menjadi modal dalam segi mental yang bagus, asal ingat, perjalanan mereka masih panjang, ujar Erick Thohir. Laga selanjutnya, timnas U20 Indonesia akan melawan rival bebuyutan di Asia Tenggara yakni Thailand. Pertandingan melawan Thailand akan digelar pada 30 Agustus 2024. Berikut jadwal timnas U20 Indonesia versus Thailand Jumat 30 Agustus 2024. Seoul Mokdong Stadium, Korea Selatan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung kirim peringatan kepada timnas Indonesia U20 usai berhasil menciptakan kemenangan bersejarah atas Argentina. Timnas Indonesia U20 secara mengejutkan mampu mengalahkan Argentina dengan skor 2-1 pada pertandingan pertama Seoul Earth on Uscup 2024 di Korea Selatan Rabu (28 Agustus 2024). Kemenangan ini terasa sangat istimewa karena timnas Indonesia berada di peringkat 131 ranking FIFA, sedangkan Argentina yang menjadi juara Piala Dunia 2022 berada di posisi pertama. Erick Thohir menyebut skuad Garuda Asia mencatatkan kemenangan bersejarah saat menaklukkan Argentina. Ini kemenangan bersejarah. Saya yang menonton pertandingan itu melihat luar biasa perjuangan para pemain kita. Apalagi mereka mencetak kemenangan dengan comeback setelah lebih dulu tertinggal, ujar Erick Thohir dalam rilis yang diterima. Meski berhasil memetik kemenangan luar biasa atas Argentina, Erick Thohir langsung memberi peringatan kepada Kadek Arel dan kawan-kawan. Benar-benar salut. Meski bisa kalahkan Argentina, tim yang peringkatnya jauh di atas kita, ingat jangan sombong atau jumawa, katanya. Erick Thohir pun mengapresiasi kinerja dan semangat para pemain yang sangat luar biasa sepanjang pertandingan. Meski digempur, konsentrasi mereka tidak hilang. Pertahanan kita juga saya nilai solid. Beberapa kali digempur tapi bisa keluar dari tekanan. Semoga ini menjadi modal dalam segi mental yang bagus, asal ingat, perjalanan mereka masih panjang, lanjutnya. Ya, sepanjang 45 menit pertama Indonesia sebenarnya unggul dari segi penguasaan bola dengan persentase 65% berbanding 35%. Hanya saja, rapatnya barisan pertahanan Argentina membuat Donitri Pamungkas DKK kesulitan untuk menembus pertahanan tim Tangguh Muda. Tercatat pemain Indonesia U20 tak diberikan kesempatan untuk melepaskan tendangan ke arah gawang Argentina. Di menit 75, Indonesia U20 secara mengejutkan mampu menjebol gawang Argentina. Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) ikut menyoroti kemenangan bersejarah timnas Indonesia U20 atas Argentina U20 dalam turnamen mini bertajuk Seoul Earth on Uscup 2024. Bahkan FIFA dalam unggahannya turut menyinggung rematch tim senior untuk timnas Indonesia melawan Argentina. Ya, FIFA memberikan respons tak lama setelah kemenangan timnas Indonesia U20 atas Argentina U20.
Dalam unggahannya di akun Instagram resminya, FIFA menyinggung pertandingan ulang tim senior Indonesia versus Argentina. Unggahan itu muncul tidak lama setelah timnas Indonesia U20 berhasil menumbangkan Argentina U20 2-1 di laga pertama mini turnamen Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Rabu (28 Agustus 2024) siang waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah kemenangan bersejarah itu, FIFA mengunggah beberapa foto yang menampilkan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Diketahui foto-foto itu berasal dari pertandingan persahabatan yang dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 pada Juni 2023. Tentunya unggahan tersebut mendapatkan respons heboh dari netizen Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan sampai berkomentar menggunakan emotikon menanggapi unggahan tersebut. Timnas Indonesia sendiri bisa saja kembali bertemu dengan Argentina. Peluang itu terbuka lebar jika skuad Garuda mengundang kembali Argentina di laga persahabatan atau lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia sudah berhasil masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Garuda Nusantara sendiri sukses mengalahkan Argentina U20 usai sempat tertinggal lebih dahulu. Mereka kebobolan lewat gol yang dicetak oleh kapten Argentina U20 Mirko Juarez 18. Namun pasukan Indra Syafri yang pantang menyerah berhasil membukukan 2 gol balasan. Gol itu tercipta lewat tandukan Kadek Arel 74 dan penalti Mauri Simon 79 (P). Timnas Indonesia berhasil menciptakan sejarah setelah mengalahkan Argentina di level U20 dengan skor 2-1 di Seoul Earth on Ice Cup 2024 Rabu (28 Agustus 2024) siang waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar pada akhir September mendatang. Skuad Garuda Nusantara melawat ke Korea Selatan untuk melakoni turnamen uji coba Seoul Earth on Ice Cup 2024 dengan menghadapi tim-tim elite dunia seperti Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Tim besutan Indra Syafri langsung menghadapi tim terkuat Argentina, yang notabene-nya adalah negara berperingkat pertama di ranking FIFA pada level senior. Meskipun yang turun adalah Argentina di level U20 dan mungkin bukan dengan kualitas terbaik mereka, timnas Indonesia U20 tetap berhasil menciptakan kejutan. Skuad Garuda Nusantara sempat tertinggal di babak pertama akibat tandukan dari Mirko Juarez pada menit ke-17. Skor 1-0 untuk Argentina bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, Indra Syafri menciptakan kejutan dengan melakukan 3 pergantian pemain, termasuk diantaranya adalah Mauri Simon. Mauri terbukti menjadi pemain kunci dalam perubahan taktik Indra Syafri karena berhasil memberikan umpan tendangan bebas yang ditanduk oleh Kadek Arel. Gol Kadek pada menit ke-74 berhasil menyamakan kedudukan. Namun hanya 5 menit kemudian timnas Indonesia U20 dapat kesempatan emas untuk membalikan skor. Muhammad Ragil dilanggar di kotak terlarang dan wasit menunjuk titik putih. Mauri maju sebagai eksekutor dan sukses menunaikan tugasnya. Terlepas dari segala upaya, Argentina tetap tidak mampu mencetak gol penyeimbang. Timnas Indonesia U20 pun menciptakan sejarah dengan meraih kemenangan 2-1 atas Argentina yang pertama kalinya di berbagai level. Seorang supporter Malaysia bereaksi atas keberhasilan timnas Indonesia U20 meraih kemenangan mengejutkan atas Argentina di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Garuda Nusantara bermain di Korea Selatan untuk pentas Seoul Earth on Ice Cup 2024
yang mana merupakan turnamen persahabatan antar negara sepak bola dunia. Timnas Indonesia U20 menghadapi Argentina pada laga pertamanya yang digelar Rabu dalam kurung 28 Agustus 2024 siang waktu Indonesia Barat dan berhasil menciptakan kejutan. Sempat tertinggal pada menit ke-17 akibat gol Mirko Juarez, tim asuhan Indra Syafri bangkit pada paruh kedua. Mereka membalikan skor berkat gol-gol dari Kadek Arol yang memanfaatkan umpan tendangan bebas dari Mauri Simon pada menit ke-74. 5 menit kemudian, giliran Mauri Simon sendiri yang mencetak gol melalui eksekusi penaltinya. Skor 2-1 mengakhiri pertandingan tersebut. Hal ini tak hanya mengejutkan para supporter Timnas Indonesia, melainkan juga supporter dari negara tetangga, Malaysia. Akun sepak bola dari Malaysia di media sosial X @onevootbalm merespons keberhasilan Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan dalam laga itu. FT Argentina U19 dalam kurung 1 negatif 2 Indonesia U19. Satu kata yang ingin admin katakan, apakah kalian mengingat saya? Cuit akun tersebut. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 akan mempersiapkan diri untuk laga berikutnya di Seoul Earth on Ice 2024. Pertandingan itu adalah menghadapi musuh bebuyutan Thailand pada Jumat dalam kurung 30 Agustus 2024 mendatang sebelum melawan tuan rumah Korea Selatan pada Minggu dalam kurung 1 September 2024. Optimiskah kita akan menang? Tulis di kolom komentar. Yes, alhamdulillah. Kabar baik menghampiri Indonesia di tengah euforia kemenangan Timnas U20 Indonesia atas tim peringkat 1 FIFA Argentina. Di Timnas Senior, nama Rafael Struijk menjadi pemain terkini yang mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September 2024. Skuad Garuda bakal melakoni 2 laga di bulan September 2024 untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawat ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada 5 September 2024 waktu setempat sebelum menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Shin Tae-yong telah menentukan 26 pemain yang akan dipanggil untuk kedua pertandingan tersebut. Kini klub asal Belanda ADO Den Haag memastikan bahwa mereka akan melepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu telah dipastikan dalam cuitan ADO Den Haag di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter bahwa ada 4 pemain yang dipanggil tim nasional. Selain Rafael Struijk, 3 pemain ADO yang dipanggil adalah Kylian Nkiema, Skoushila, dan Silvinho Esajas. Tidak kurang dari 4 pemain yang telah dipanggil oleh tim nasional, demikian pengumuman dari ADO. Rafael Struijk, Kylian Nkiema, Skoushila, dan Silvinho Esajas menerima panggilan semua di masa lalu, yang mana mereka bisa melaporkan kembali ke tim nasional mereka mulai pekan depan. Hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini langsung siapkan pemain terbaik termasuk 7 rekan Cristiano Ronaldo. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di laga perdana kualifikasi putaran ketiga bulan September nanti. Melansir dari laman resmi FIFA, Arab Saudi akan menjamu Timnas Indonesia di King Abdullah Sport City pada 6 September pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Menghadapi skuad Garuda, pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini telah memanggil 31 pemain untuk melakoni partai sengit tersebut. Bahkan 7 diantaranya adalah rekan dari mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, di Al Nassr.
Dikutip dari akun Instagram resmi mereka, 7 pemain itu diantaranya Raghed Najjar, Ali Lagami, Sultan Al-Ghanam, Abdullah Al-Khaibari, Mukhtar Ali, Abdul Rahman Garib, dan Muhammad Maran. Dalam daftar pemain yang dibawanya, Mancini membawa 3 kiper yaitu Muhammad Al-Owais dalam kurung Al-Hilal, Ahmed Al-Kassar dalam kurung Al-Qadsiah, dan Raghed Najjar dalam kurung Al-Nasr. Lalu, 8 pemain belakang Ali Al-Bulaihi Al-Hilal, Hasan Kadis Al-Ittihad, Hasan Al-Tambukti Al-Hilal, Nisa Al-Sibani Al-Irtifaq FC, Mitab Al-Harbi Al-Sahabab, Hussein Al-Sibani Al-Sahabab, Saud Abdul Hamid Al-Hilal, dan Sultan Al-Ghanam Al-Nasr. Untuk pemain tengah, Mancini membawa 12 pemain. Di antaranya adalah Muhammad Al-Yami Al-Hazam, Ali Lagami Al-Nasr, Aun Al-Salouli Al-Ta'awun FC, Nasser Al-Dosari Al-Hilal, Abdullah Al-Khaibari Al-Nasr, Mukhtar Ali Al-Nasr, Musab Al-Jawir Al-Hilal, Abbas Al-Hasan Neom SC, Muhammad Kano Al-Hilal, Faisal Al-Ghamdi Al-Ittihad, Salam Al-Dosari Al-Hilal, dan Abdul Ilah Al-Maliki Al-Ittifaq. Sementara untuk posisi depan, ia membawa 8 pemain Fahd Al-Maulid Al-Sahabab, Abdul Rahman Gharib Al-Nasr, Saleh Al-Sehri Al-Ittihad, Firas Al-Braikan Al-Ahli, Abdullah Rudaif Al-Hilal, Muhammad Maran Al-Nasr, Abdullah Al-Hamdan Al-Hilal, dan Marwan Al-Sahafi Al-Ittihad.